Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Was Lokal Timur, selamat datang di Ngawas Podcast episode 4 kali ini. Kembali bersama saya Rilda Mesituan Sri Wildian Jari selaku host yang akan menemani kamu. Adapun tema podcast kita pada hari ini yaitu ideal versus realita pengawas pemilu di mata masyarakat. Secara ideal, pengawas pemilu hadir sebagai penjaga keadilan. Mereka diharapkan untuk netral, tegas, dan berani memastikan setiap proses berjalan jujur dan transparan. Tapi apakah realitanya memang seperti itu di mata masyarakat? Apakah publik benar-benar percaya pada peran mereka atau justru muncul keraguan, kritik, bahkan ketidakpuasan? Nah, oleh karena itu, pada hari ini kita akan mengulas secara tuntas mulai dari harapan ideal hingga realita yang dirasakan langsung oleh masyarakat, tentunya bersama narasumber saya yang sangat inspiratif dan juga luar biasa dan sangat cantik tentunya, yaitu Ibu Dharma SSI SHMH. Terima kasih. Siang menuju sore nih Bu. Selamat sore, ini adalah sore yang sangat indah dan ini adalah podcast yang lain dari yang lain yang saya pernah terima. Saya terima kasih untuk Bawaslu Kaltim sudah berani memberikan warna yang baru, yang bagus, yang indah dan tentu saja sangat sejuk untuk kita nikmati sambil kita berbagi dengan masyarakat Kolaka Timur secara khusus dan Indonesia secara umum. Jadi ini new concept, new journey. Yes. Jadi sebelum kita melangkah ke pembahasannya Bu, sebelumnya mungkin first impressionnya nih Bu, pertama kali datang ke tempat ini, ke Sorong BP. Ya, jadi Sorong BP ini adalah tempat yang memang bisa memberikan inspirasi dan saya juga pertama kali melihat tempat ini itu terekspos dari Bawaslu Kolaka Timur juga dalam rangka mereka menayangkan podcast pertama dan saya terinspirasi dari situ sehingga begitu saya ada agenda untuk ke Kolaka Timur maka saya sudah meniatkan untuk mengunjungi tempat ini dan alhamdulillah ternyata Bawaslu Kolaka Timur begitu peka dan punya inspirasi sehingga disiapkanlah waktu dan momen yang spesial ini untuk kita sharing sehingga kita dapat ilmunya dan juga kita dapat refreshingnya dan menikmati apa yang kita punya saat ini. Dan sebelumnya mungkin Ibu bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, jadi halo semuanya sahabat Bawaslu, perkenalkan saya Dharma, anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, juga sekaligus Korbit SDMOD periode 2023-2028 insya Allah. Ya. Jadi Ibu Dharma ini adalah anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara dan juga koordinator divisi SDM dan organisasi. Dan Diklat. Ya. Nah, mungkin kita langsung ke pertanyaan pertama ya Bu. Siap. Tema podcast kita pada ya. ini. Menurut Ibu, seperti apa pengawas pemilu yang diharapkan masyarakat ya? Ya, tentu masyarakat kita di Indonesia secara umum maupun di Kolaka Timur itu harapannya hampir sama semua. Mereka itu tentu mengharapkan pengawasan pemilihan umum itu yang berani, yang tegas, yang adil, yang tanpa intervensi oleh pihak manapun. Ya, itu harapan semua masyarakat sehingga memang Bawaslu harus betul-betul bisa hadir di tengah harapan pemilu yang diharapkan oleh masyarakat, bagaimana teknisnya, tantangannya dan sebagainya itu tentu saja ada. Tetapi memang masyarakat harus harapannya harus kita pahami, mereka mengharapkan bahwa pemilu itu harus berjalan secara adil, secara jujur, tanpa intervensi. Itu yang paling diharapkan. Kemudian ya tentu saja netralitas kita, integritas kita harus menjadi patokan utama. Ya. Dan ada lagi nah, untuk menuju ke situ, tentu peran kita itu tidak harus monoton, tetapi bagaimana menjadi Bawaslu itu yang responsif. Ya, kita harus responsif terhadap fenomena yang ada, terhadap dinamika yang ada, terhadap persoalan yang ada. Apa potensi-potensi pelanggaran yang ada dan tentu itu responsifnya kita itu tidak akan sama di semua daerah karena itu akan tergantung dengan kondisi daerah masing-masing. Karena potensi-potensi pelanggaran atau tren-tren pelanggaran itu akan berbeda-beda sehingga responsifnya juga harus menyesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing. Yang paling penting sebenarnya integritas ya. Ya, integritas kita, komitmen kita dan jangan diintervensi oleh para pihak sehingga memang mentalitas kita itu harus kuat. Dan harus ya. adaptif terhadap. Harus adaptif.
karena semakin hari tantangan pemilu itu akan semakin kompleks juga. Jadi pemilu pilkada pemilu 2019 yang lalu tentu tidak sama dengan pemilu 2024 kemarin. Begitu juga pemilu 2029 ke depan itu tidak akan sama, sehingga kita harus adaptif tadi. Dan untuk menjadi adaptif juga kita harus dibentengi dengan yang namanya komitmen, integritas harus tetap kita jaga. Itu harga mati itu. Harus punya kemauan diri sendiri. Harus kemauan, kesadaran untuk kita terus meningkatkan kualitas diri. Ya, jadi komitmen itu tidak hanya cukup, tetapi dia harus kita barengi dengan kemampuan kita, kompetensi kita, harus seiring sejalan itu, karena kompetensi saja itu tidak cukup kalau kita tidak di backup dengan komitmen atau integritas. Gitu kira-kira. Nah, menurut Ibu nih, seberapa jauh kondisi di lapangan yang sudah mendekati harapan masyarakat terhadap pengawas pemilu? Ya, kalau menurut saya kondisi kita hari ini atau kita melihat proses pemilu 2024 kemarin itu sudah hampir mendekati. Ya, jadi sudah banyak kemajuan, sudah hampir mendekati ekspektasi masyarakat. Nah, kemudian saya juga melihat bahwa kinerja Bawaslu itu juga semakin hari semakin membaik. Salah satu indikatornya itu kemarin kita pada saat di Mahkamah Konstitusi, ya jadi sengketa di Mahkamah Konstitusi itu, alhamdulillah untuk Sulawesi Tenggara itu tidak ada yang lanjut, semuanya berhenti ya, tidak ada yang lanjut. Itu berarti kinerja Bawaslu itu sudah semakin maksimal. PSU juga semakin minimal PSU. Jadi dibandingkan dengan pemilu 2019 misalnya, di pemilu 2024 kemarin itu alhamdulillah kita semakin membaik. Itu artinya Bawaslu di dalam melakukan kinerja, terutama di dalam konteks pencegahan itu sudah lebih maksimal. Begitu juga dengan peran-peran masyarakat, karena memang selama ini Bawaslu selalu menggenjot atau berusaha lebih meningkatkan pengawasan partisipatif, keterlibatan masyarakat secara luas, kemudian metode-metode pencegahan yang dilakukan juga semakin aspiratif, semakin banyak upaya-upaya pencegahan itu. Dan mungkin pemahaman terhadap regulasi mungkin sudah lebih meningkat. Ya, pemahaman terhadap regulasi juga semakin meningkat, apalagi ditunjang dengan teman-teman di pengawasan pemilu ini banyak yang memang sudah lama berkecimpung. Ya, contohnya saja misalnya saya pribadi juga berbawaslu itu sudah kurang lebih 10 tahun. Sehingga insting pengawasan kita itu sudah lebih tajam lagi. Nah, sebelum masuk tahapan itu kita sudah tahu nih, kita sudah ada indikator-indikator, sudah ada pemetaan. Itu kita sebut dengan peta kerawanan misalnya. Jadi misalnya tren di Sultra, mungkin di situ akan tinggi potensi pelanggaran ASN. Itu kita sudah antisipasi. Bagaimana langkah-langkah pencegahannya, harus berkomunikasi dengan siapa, harus menghimbau apa kepada siapa, itu sudah lebih banyak dilakukan. Materi sosialisasinya seperti apa, siapa yang harus dilibatkan, itu sudah lebih baik lagi dibanding yang sebelumnya. Dan itu tidak lari dari yang namanya kompetensi, upaya-upaya peningkatan kapasitas. Seperti itu, ya. Iya, partisipasi masyarakat itu. Nah, apakah masyarakat terlalu tinggi ekspektasinya nih Bu tentang pengawas pemilu, atau memang SDM kita itu perlu ditingkatkan? Ya, masyarakat itu punya ekspektasi yang tinggi terhadap kualitas demokrasi, itu sangat wajar. Ya, itu sangat wajar. Karena memang apalagi Bawaslu ya. Jadi Bawaslu itu adalah garda terdepan yang sekaligus menjadi tonggak terdepan, dia penjaga keadilan, dia adalah harapan terbesar masyarakat untuk mengawal demokrasi. Nah, sehingga kita sebagai Bawaslu yang harus menyesuaikan itu. Ya, masyarakat memang harus dan kita punya tanggung jawab itu. Jadi kita harus memperbaiki diri, kita harus meningkatkan kualitas diri, kita harus melakukan koordinasi yang lebih komplit, kita harus melakukan penguatan ke seluruh jajaran, kita harus saling mengingatkan untuk menjaga integritas kita, karena memang harapan masyarakat itu terkait dengan kualitas pemilu adanya di penyelenggara pemilu, khususnya di Bawaslu, karena dia adalah penjaga demokrasi. Ya. Dan memang sangat wajar ya. Masyarakat itu punya ekspektasi yang tinggi
Heeh, ini tentang menentukan masa depan bangsa. betul Mungkin betul. seperti itu ya, Bu. Ya, Nah, apa tantangan yang paling berat yang sering tidak diketahui masyarakat tentang pengawas pemilu? iya. Jadi eh kita memang tidak boleh menyalahkan masyarakat, tetapi memang ada kondisi-kondisi khusus yang masyarakat itu tidak mengetahui tentang kinerja-kinerja Bawaslu. Yang pertama ini, Bawaslu itu secara fisik dan mental itu dia penuh tekanan sebetulnya, baik itu dari peserta pemilu maupun dari masyarakat sendiri atau dari pihak-pihak tertentu, misalnya keluarga yang kemudian terlibat langsung sebagai peserta pemilu dan lain sebagainya. Itu tantangan-tantangan itu. Kemudian ada juga tantangan regulasi. Jadi kadang-kadang ada sebuah kasus atau laporan yang kemudian berhenti, tidak bisa dilanjutkan. Ya, itu kan tidak sesuai lagi dengan apa ya, tidak sesuai lagi dengan ekspektasi masyarakat. Masyarakat mengharapkan bahwa semua kasus, semua potensi pelanggaran itu akan selesai di tangan Bawaslu. Akan tetapi mereka tidak pernah tahu bahwa selain tantangan mental tadi itu masih bisa kita tekan karena harus ada modal integritas, tetapi tantangan yang lainnya itu misalnya tantangan regulasi itu yang masyarakat tidak tahu. Nah, karena kadang-kadang ada nih laporan yang masuk atau ada informasi yang kita akan telusuri untuk menjadi sebuah temuan, tetapi ternyata kadang-kadang di tengah perjalanan itu ada syarat formil materi yang tidak terpenuhi, ataupun kalau dia sudah masuk di ranah tindak pidana, dugaan pidana pemilu misalnya. Begitu masuk di tahap proses penyidikan dan sebagainya, ada yang tidak memenuhi unsur, sehingga dia berhenti. Nah, jadi contohnya money politik nih, ada laporan masuk money politik kita proses, tapi ternyata ada pasal yang, ada unsur pasal yang tidak terpenuhi, sehingga dia berhenti. Itu tantangan terbesar. Jadi kita ada tekanan psikologi tersendiri dari masyarakat bahwa Bawaslu itu tidak bekerja dengan maksimal, Bawaslu itu masuk angin dan lain sebagainya. Padahal kita ini tersandung dengan regulasi karena Bawaslu biar bagaimanapun ya kita harus mengacu kepada regulasi, bekerjanya dengan regulasi. Jadi serba salah ya, Bu. Ya, Kadang kita pengawas pemilu itu serba salah. iya betul. Kita mau tegakkan aturan, tapi eh, expect apa kita dihalang oleh regulasi. Ya, Maksudnya, kita ingin memenuhi ekspektasi iya, masyarakat, tetapi di sisi lain kita dibatasi oleh regulasi. Sehingga memang beberapa kali diskusi-diskusi nasional dan apa ya, pertemuan dengan pemantau pemilu dan lain sebagainya itu kadang-kadang kita bahas bahwa di sisi lain kita betul-betul kadang-kadang kita membuat putusan itu sangat bertentangan dengan nurani kita sebetulnya, dengan ekspektasi publik, tetapi apalah daya kita dibatasi oleh ada regulasi karena pembuat kebijakan kan bukan kita, kita hanya melaksanakan undang-undang itu, ya. jadi memang jadi pengawas pemilu harus punya mental yang cukup kuat. Harus punya mental yang cukup kuat. Kemudian apa yang kita lakukan? Nah, disitulah pada saat kita melakukan sosialisasi dengan masyarakat itu juga harus kita sosialisasikan. Jadi kita ada keterbatasan. Jadi penyelenggara pemilu Bawaslu itu ada keterbatasan sehingga itulah kenapa kita membutuhkan pengawasan partisipatif. Jadi kita butuh untuk masyarakat berpartisipasi, stakeholder berpartisipasi, minimal kita memaksimalkan pencegahannya. Karena ada ranah-ranah dugaan pelanggaran yang memang meskipun itu nyata pelanggaran, tapi ketika misalnya buktinya tidak cukup, saksinya tidak cukup, kemudian kita proses itu tidak bisa selesai. Nah, disitulah kita kenapa harus melibatkan masyarakat dalam pengawasan maupun pada saat kita sosialisasi kita sampaikan saja kepada masyarakat bahwa kendalanya kita bukan hanya di keterbatasan jumlah SDM-nya kita, terbatas jumlahnya, tapi kadang-kadang kita dibatasi oleh regulasi. Sehingga ayo kita sama-sama mengawal demokrasi ini. Nah, kalau saya tidak salah, Ibu Darmo pernah menjadi komisioner di sebelum menjadi komisioner di Bawaslu Provinsi, Ibu Darmo pernah menjadi komisioner di Bawaslu Kabupaten Bombana. Ya. Mungkin bisa dihalo dulu Bawaslu. Halo teman-teman dari Bawaslu Kabupaten Bombana. Ya. Jadi selama periode itu Bu, mungkin bahkan sekarang. Ya. Kira-kira Ibu pernah punya pengalaman di mana Ibu itu dalam posisi yang serba salah seperti tadi? Apakah bisa di-share mungkin pengalamannya
waktu menjadi pengawas pemilu? Iya, jadi tekanan itu pernah dan beberapa kali, misalnya ketika kita melakukan kajian dugaan pelanggaran yang harus kita periksa itu misalnya tetangga sendiri. Ya, jadi saya pernah itu jadi turun mengklarifikasi tetangga sendiri dan awalnya tidak tahu. Begitu kita turun, bahwa ternyata yang kita berklarifikasi adalah keluarga sendiri. Tetapi kita harus punya komitmen bahwa di dalam melakukan mekanisme penanganan dugaan pelanggaran itu kita tidak boleh memilih-milih lagi. Disitulah pertaruhan kita punya integritas, komitmen kita terhadap Bawaslu, terhadap regulasi yang ada harus kita pertaruhkan. Nah, pada akhirnya kita harus menyampaikan bahwa ini kita dalam rangka tugas. Kemudian ketika misalnya kita harus memproses lembaga di sebelah, misalnya kita melaporkan di badan kode etiknya karena memang dia bekerja tidak sesuai dengan regulasi, itu kita lakukan. Tetapi itu kan dalam rangka penegakan hukum pemilu kita. Ya. Itu mungkin salah satu pengalaman dari pengalaman ya. Gitu. Kemudian ini tantangan yang terbesar, kita misalnya di demo oleh masyarakat, adik-adik mahasiswa dan lain sebagainya. Ya, kenapa kita harus bekerja dengan penuh integritas? Kita harus komitmen menjaga netralitas karena ketika kita menghadapi tekanan masyarakat itu kita tidak akan gentar. Kita tetap akan berdiri dengan tegak menyampaikan bahwa ini kita sudah bekerja sesuai dengan regulasi. Jadi kita tidak akan pernah takut itu. Jadi saya pernah menghadapi demonstrasi sendiri pada saat di kabupaten kota. Tetapi alhamdulillah karena memang kita sudah bekerja sesuai dengan mekanisme, sesuai dengan regulasi, dan kita tidak ada kong kali kong sama sekali, netral lah waktu itu. Jadi begitu kami menyampaikan, menjawab pertanyaan-pertanyaan demonstran, alhamdulillah selesai, bubar. Dan tidak ada masalah, dan itu kita akan merasa sangat puas. Ya, sehingga kedepannya memang tidak pernah takut lagi. Karena boleh jadi orang mengatakan lah, kau kan perempuan dan lain sebagainya, itu hilangkan statement itu. Jadi tidak ada perbedaan laki-laki dan perempuan selama kita bekerja dengan jujur, menjaga integritas, netralitas, insya Allah itu top banget, tidak ada masalah. Ini zaman equal. Ya. Jadi mungkin sedikit info. Jadi Ibu Dharma ini salah satu bahkan sendirian ini ya. perempuan di Komisioner Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara. Nah, jadi Ibu Dharma ini salah satu perwakilan perempuan bagi kami di Masya Allah. Insya Allah kedepannya nanti akan banyak generasi-generasi yang lain, termasuk ada ini kan tetap berpotensi untuk menjadi komisioner kedepannya, baik itu di Kolaka Timur maupun di Sulawesi Tenggara, dan kami berharap teman-teman itu ada kader nanti yang akan bermunculan. Nanti kami akan sangat bahagia untuk mensupport dari belakang karena kami juga tidak selamanya berada di sini, harus ada regenerasi. Ya. Jadi saya memang harus belajar terlebih dahulu. Ya, mental kita memang harus kuat itu ya. Nah, menurut Ibu bagaimana cara yang paling ampuh dalam menjaga integritas di tekanan publik? Ya, jadi untuk menjaga integritas itu di tengah tekanan publik hanya kuncinya adalah komitmen saja. Jadi kita punya mentalitas yang kuat, kita punya komitmen yang kuat, kita mau memperbarui kompetensi kita, terus meningkatkan kompetensi kita. Insya Allah itu, ketika kita punya kepercayaan diri yang kuat, komitmen yang kuat, kita tidak akan mudah diintervensi oleh para pihak. Dan kita juga akan bekerja dengan sangat tenang, tidak ada masalah. Karena orang lain, para pihak akan menekan kita pun kita tidak akan goyah itu. Tetap komitmen pribadi itu menjadi komitmen pribadi atau integritas itu adalah kunci utama. Intinya harus punya prinsip. Harus punya prinsip. Nah, kemudian prinsip-prinsip penyelenggara pemilu itu kan sudah cukup juga itu. Ya intinya memang kejujuran, integritas itu modal utama. Yang lainnya itu akan mengikut. Harus ya. Punya prinsip, tapi juga harus punya pengetahuan. Harus. Jadi prinsip itu dibarengi dengan pengetahuan. Jadi integritas, komitmen dengan kompetensi dia harus sejalan, dia sejalan itu, ya. Nah, kalau kita bicara ideal, ya. Menurut Ibu SDM pengawas itu harus punya apa saja? Ya, jadi pengawas itu kan kita bicara SDM itu secara keseluruhan ya. Mau divisi SDM, divisi pencegahan, divisi hukum, divisi penanganan pelanggaran, jadi dia itu harus punya integritas.
harus punya komitmen, kemudian harus punya mental yang kuat. Jadi tiga ini harus dipadukan. Ya, jadi kalau dia sudah nilai dasarnya kan integritas nih. Jadi integritas itu kan ideal dengan kejujuran. Ya, kalau sudah punya integritas itu maka dia harus punya komitmen, komitmen untuk menjaga marwah demokrasi kita, marwah lembaga, harus berkomitmen untuk menjaga kualitas demokrasi kita. Nah, harus dibarengi dengan mentalitas yang kuat. Nah, untuk mempunyai mentalitas yang kuat itu tentu saja tadi kompetensinya masuk, nilai-nilai spiritualnya masuk, semuanya harus dipadukan. Nah, untuk menuju ke situ, sekarang kan juga Bawaslu ada program tuh, Jumat Sehati, Jumpa Berlian. Jadi, kita harus sehat jiwa dan raganya kita. Ya, sehat lingkungan kerjanya kita, kemudian penguatan mentalitasnya juga kita harus kuat. Ya, jadi harus dipadukan semua. Kalau sudah punya integritas, sudah berkomitmen, sudah punya komitmen, ditambah dengan integritas kita, ditambah kompetensinya, itu insya Allah demokrasi kita yakin bisa. Ya. Dan yang paling menurut saya yang paling penting juga itu adalah pengembangan diri. Ya. Pengembangan pengetahuan itu menurut saya yang paling penting, salah satu yang paling penting juga. Sangat. Di Bawaslu sendiri juga sudah punya ini kan untuk pelatihan itu ada LMS, ya. LMS Bawaslu sebagai sarana tempat belajar kan. Apalagi ada kemarin Bawaslu membelajarkan. Ya, jadi ini semakin canggih ya. Jadi Bawaslu sekarang itu sudah semakin canggih. Jadi program Poslikbandiklat itu kemudian dikomandai oleh Pak Korbit SDMO Bawaslu RI itu kemarin kan kita sudah melakukan nih program Bawaslu Membelajarkan tahap 1. Ini nanti akan direncanakan lagi Bawaslu RI sementara mendesain untuk Bawaslu Membelajarkan untuk sesi kedua. Kemudian kurikulum itu, LMS itu, aplikasi LMS itu kan semua materi yang terkait dengan peningkatan kompetensi itu sudah disiapkan itu. Jadi untuk menjadi pengawas pemilu yang punya kompetensi yang kuat, ya kita sekarang tidak susah lagi. Materinya itu sudah disiapkan loh. Nanti tinggal download, pilih apa, penguatan kapasitasnya kita mau banyak sekali, mau di bagian digitalisasi, mau di bagian laporan keuangan, penanganan pelanggaran, penyelesaian sengketa, apalagi ya, kemudian SDM juga, semua lengkap. Jadi kita tidak akan tertinggal dengan regulasi yang ada, termasuk dengan isu-isu yang lagi hangat, semuanya tersedia di situ. Jadi untuk teman-teman Bawaslu atau teman-teman pengawasan partisipatif yang nanti mungkin akan ada planning untuk menjadi penyelenggara pemilu, alhamdulillah sekarang itu kita tidak kekurangan lagi dengan yang namanya materi, sehingga untuk menjadi pengawas pemilu yang kompeten itu tidak ada kendala lagi insya Allah. Yang penting teman-teman mau membuka link, membaca, mau berdiskusi, itu semuanya sudah terupdate. Ya, sudah semakin gampang. Zaman digitalisasi, jadi semua di dalam link itu sudah ada indikatornya apa. Tinggal kemauan, kesadaran untuk kita mengupdate. Karena kenapa? Ini masa non tahapan ini memang kita kesempatan untuk mengupdate diri, mengasah kita punya pengetahuan, kompetensi kita, menguatkan mentalitas kita, sehingga begitu nanti masuk tahapan untuk pemilu 2019 kita sudah lebih siap secara mental maupun kompetensi kita. Nah, pertanyaan selanjutnya nih, apa yang sedang dilakukan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara untuk mendekatkan realita itu ke ideal? Iya, kita kan idealnya memang nanti di 2029 itu proses pelaksanaan pemilu itu lebih baik lagi, lebih ideal lah, realitanya lebih bagus, lebih mendekati ideal. Ya, jadi saat ini meskipun kita berada di masa efisiensi, ini adalah masa non tahapan, di mana masa kita untuk mengasah diri. Jadi kita terus mengasah jajaran kita, teman-teman penyelenggara itu, supaya kita lebih siap ke depan, karena kompleksitas pemilu 2029 itu lebih tinggi. Ya, karena tahapan era digitalisasinya makin canggih, kemudian kompleksitasnya makin tinggi, tantangan makin tinggi, kemudian model-model pelanggaran nanti akan semakin canggih, sehingga kita harus mengupgrade
teman-teman harus kita upgrade sekarang pengetahuannya, pengalamannya, regulasinya semua harus di-upgrade. Nah, apa yang kita lakukan? Bawaslu provinsi itu banyak program dan itu juga sebagian besar itu memang turunan dari Bawaslu RI. Kita melakukan misalnya setiap hari kita ada diskusi ngobrol Kamis setiap hari Kamis. Ada juga sekarang itu ada delik. Diskusinya itu juga kemudian ada penguatan kapasitas yang kita lakukan di per divisi itu ada. Semua kita lakukan kayak podcast semua kabupaten juga melaksanakan itu. Jadi semua itu kita lakukan dalam rangka mengupgrade atau meningkatkan kompetensi kita supaya ke depan lebih bisa lebih kuat lah, lebih kuat, lebih siap. Ya. Secara regulasi juga, secara mentalnya regulasinya sudah lebih menguasai. Jadi begitu masuk tahapan bukan lagi masa untuk kita belajar, tetapi kita langsung action karena kita sudah dikuatkan dari awal dan ini waktu yang sangat cukup untuk kita mengasah diri, mengupgrade diri dan meningkatkan kompetitif kita. Dan mungkin salah satunya mungkin pengawasan partisipatif. Ya, pengawasan partisipatif. Jadi sekarang meskipun di masa efisiensi ini kita tidak hadir secara offline, tidak menggunakan secara offline, tetapi beberapa program peningkatan pengawasan partisipatif itu tetap jalan. Seperti kemarin itu program P2AP, pengawasan partisipatif itu kan, kemudian di bulan puasa juga kita ada apa sih namanya itu? Ada program Bawaslu RI itu kita melakukan setiap kabupaten juga ya. Jadi apa ya? Ada buka puasa bersama itu kita ngabuburit pengawasan. Ngabuburit pengawasan itu kan bagian dari peningkatan kapasitas. Dan sekarang juga banyak sumsum yang dilakukan oleh Bawaslu RI dan diskusi-diskusi peningkatan kapasitas itu semua dalam rangka mengupgrade, mempersiapkan diri. Salah satunya juga mungkin Bawaslu Membelajarkan ini kan juga disiarkan di YouTube kan? Ya. Jadi bisa jadi sarana masyarakat untuk Bawaslu Membelajarkan betul, dia terbuka untuk publik, untuk masyarakat, dan kedepannya ini sementara dipersiapkan untuk Bawaslu Membelajarkan jilid 2, itu nanti akan lebih kompleks lagi. Jadi teman-teman betul-betul mengaktualisasikan antara realita yang ada di lapangan dipadukan dengan regulasi yang ada, sehingga itu dia materi-materi Bawaslu Membelajarkan itu lebih adaptif dia sesuai dengan kondisi sekarang ya, karena ini kan memang era efisiensi dan era digitalisasi, jadi lebih banyak kita Bawaslu itu menyesuaikan dengan era digitalisasi, sudah semakin canggih. Jadi kalau malas bagi orang yang malas membaca buku, kan sekarang sudah ada yang lebih menarik, materinya sudah lebih menarik dan itu sudah intisari juga, semua sudah ada di situ. Insya Allah kedepannya yang penting teman-teman komitmen, punya kemauan. Nah, insya Allah itu bisa lebih baik lagi ke depannya. Nah, menurut Ibu, apa peran generasi muda nih Bu dalam pengawasan pemilu? Ya, jadi kalau generasi muda itu kan mereka itu lebih canggih nih, lebih modern, lebih dekat dengan era digitalisasi. Ya, jadi kalau kita bisa merangkul generasi muda itu, kita bisa berkolaborasi dengan sangat baik karena mereka itu lebih adaptif dengan digitalisasi. Ya, jadi kalau misalnya kita ini yang punya pengalaman, punya pengetahuan, ketika kita sharing dengan generasi muda, maka di platform media sosial mereka bisa memaksimalkan itu. Kita bisa saling kolaborasi, misalnya untuk memberikan informasi yang benar kepada publik, karena mereka kan kreatif itu membuat konten-konten, jadi kita berkolaborasi. Mereka membuat konten-konten yang bisa menjadi pendidikan politik untuk masyarakat, menyampaikan bagaimana informasi yang baik, bagaimana mengatasi money politik itu, bagaimana aturan-aturan kepemiluan itu kita bisa berkolaborasi, dan mereka untuk generasi muda itu lebih paham dan akan lebih masyarakat juga lebih gampang menerima jika dikemas dalam bentuk konten-konten yang menarik, dan itu peran generasi muda itu sangat besar di situ, sehingga mereka tidak akan lagi menyebarkan berita hoax dan lain sebagainya. Itu besar sekali. Jadi partisipasi mereka di situ sangat besar. Itu juga masuk dalam salah satu kategori pengawasan partisipasi berbasis digital, ya. Orang sekarang bilang itu Gen Z, betul. Gen Z ini lagi aktif-aktifnya, dan mereka lebih mudah menerima informasi itu dari media sosial. Mereka tidak mau membaca lagi. Jadi kita menyesuaikan
Harus pandai-pandai. Harus pandai-pandai mengikuti perkembangan. Ya, harus ikuti tren. Kata anak muda lagi tren. Betul sekali. Nah, untuk pemilu 2029 nih, Ya. seorang SDM pengawas pemilu itu harus menyiapkan diri seperti apa sehingga di pemilu nanti bisa menjadi lebih siap dan sesuai dengan harapan masyarakat. Ya. Pemilu 2029 itu dalam kurun waktu 1 tahun ini kita masih ada waktu lah untuk mempersiapkan diri, kita mengasah diri, kita mengasah pengetahuan kita kuatkan integritas kita perbaiki komitmen kita, perbaiki niat kita adaptif. Jadi kita harus melek teknologi juga sekarang. Jadi harus paham itu nanti bagaimana kampanye lewat digital, bagaimana money politik nanti versus digital, kita harus paham. Dan ini era AI, kita harus menyesuaikan dengan itu karena kedepannya itu kampanye-kampanye atau hoax-hoax di medsos itu nanti akan ramai. Jadi kita harus belajar mempersiapkan diri dari sekarang, belajar menyesuaikan dengan kondisi saat ini. Ya, jadi belajar, kemudian kita melek dengan teknologi, kuatkan kita punya integritas, kuatkan kita punya komitmen, sehingga nanti pada saat pemilu 2029 kita sudah lebih siap secara fisik dan mental. Nah, mungkin kita masuk ke pertanyaan Ya, terakhir. ya. Closing statement-nya nih untuk untuk masyarakat Kolaka Timur. Ya, jadi untuk teman-teman Kolaka Timur, baik itu penyelenggara maupun masyarakat Kolaka Timur maupun di seluruh Indonesia, jadi marilah kita hadir sebagai pengawas pemilu, tidak hadir secara fisik, tetapi juga kita punya nilai, memberikan warna yang bagus. Ya, jadi kehadiran kita itu insya Allah memberikan solusi dalam rangka memperkuat demokrasi kita. Jadi jangan hanya secara fisiknya yang hadir, tetapi kita harus punya makna, harus memberikan warna yang baik di dalam meningkatkan kualitas demokrasi. Ya, nilainya seperti apa ya tadi itu, perbaiki komitmenmu, tingkatkan kompetensimu, integritasmu dijaga dengan baik, karena kepercayaan publik itu juga menjadi modal kita untuk berkolaborasi dan sama-sama menjaga kualitas demokrasi. Iya. Nice closing statement-nya. Yes. Baik, mungkin kita sudah sampai di akhir podcast kita pada hari ini. Sebelumnya saya terima kasih banyak. Terima kasih juga. Ini cuacanya sejuk, insya Allah pemilu kita juga akan sejuk. Amin. Apalagi ini hostnya cantik sekali. Jadi cantik itu emang cantik luar dalam ya. Fisiknya cantik, kompetensinya juga cantik. Itu pengawas pemilu yang top. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya datang ke Kolaka Timur dan mau diculik ini podcast. Tidak apa-apa. Itu ini juga bagian dari kita sharing dan meningkatkan kompetensi biar teman-teman secara mental juga akan lebih kuat ke depannya. Lebih semangat lah pokoknya. Ya. Nah, dari pembahasan tadi kita bisa melihat bahwa memang ada jarak antara harapan ideal terhadap pengawas pemilu dan juga realita yang dirasakan masyarakat. Di satu sisi, peran mereka, pengawas pemilu, menjadi sangat krusial untuk menjaga demokrasi tetap berjalan jujur dan adil. Tapi di sisi lain, kepercayaan publik memang masih menjadi PR yang belum sepenuhnya selesai. Yang jelas, demokrasi yang sehat bukan hanya menjadi tanggung jawab penyelenggara, tetapi kita juga sebagai masyarakat untuk terus mengawasi, untuk terus mengkritisi dan juga peduli. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Salam awas, sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye.